sallallahu alaihi wa alihi wasallama manhumani la yashba'ani talibu ilmin wa talibu dunya. Masih membicarakan soal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih klasifikasi hadis ini. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhumani, manhum ada dua orang yang sangat gemar. Manhum tuh yang sangat gemar. Manhum yang sangat gemar. Boleh juga sangat serakah. Manhumani ada dua orang yang sangat gemar. La yashba'ani, tidak pernah akan merasa kenyang. Siapa saja dua orang yang gemar dan tidak pernah akan merasa senang, tidak pernah akan merasa kenyang. Talibu ilmin, penuntut ilmu. Kalau orang menuntut ilmu itu nggak boleh kenyang, harus kenyang. Talibu ilmin wa talibu dunya, dan orang yang menuntut dunia. Kata Nabi dua, ya, manhumani ada dua yang sangat gemar. La yashba'ani, yang tidak pernah merasa kenyang nih. Yang pertama talibu ilmin, orang yang menuntut ilmu itu tidak pernah akan merasa kenyang. Wa talibud dunya, dan orang yang menuntut dunia, mencari dunia. Alhaakumut takasur hatta zurtumul. Udah mau mati masih juga dagang vaksin juga, Pak. Udah triliunan dia dapat, mau ada varian baru lagi nih ya. Gelombang ketiga dagang vaksin. Talibud dunya, orang yang mencari dunia. Kata Nabi, isyarat ini sudah ditunjukkan. Cuma yang pertama ini kurang banyak nih. Talibu ilmin, orang yang menuntut ilmu itu tidak pernah akan merasa kenyang. Ada dua orang yang gemar, manhumani, dua orang yang gemar, la yashba'ani, yang tidak pernah merasa kenyang. Dua orang yang gemar ini siapa? Talibu ilmin, penuntut ilmu, wa talibud dunya, dan orang yang menuntut dunia itu tidak pernah kenyang. Mestinya nih disadari bagi kita yang senang menuntut ilmu bahwa kita tidak boleh kenyang, harus terus cari terus sampai sekenyang-kenyangnya soal ilmu. Ini yang pernah dinasihati oleh Imam Ali bin Abdul Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin saumbika an tafsiliha bi bayanin dzakain wa hirsin. Jadi ilmu itu kudu dia dengan hirs, sangat tamak ya ilmu itu. Ngaji sini, ngaji sana. Bahkan ulama-ulama tuh gurunya sampai 600, lebih 600. Kalau kita guru ngaji kita paling 2, 3, 4 ya. 4 udah hebat benar, ngaji ke sini, ini ngaji sini. Kalau ulama-ulama tuh gurunya sampai 500, 600 biasa. 600 sampai 500 tuh guru yang mereka mutu. Karena apa? Kata Nabi, manhumani, ada dua orang yang gemar, la yashba'ani, dua orang gemar ini tidak pernah akan merasa kenyang. Siapa dia dua orang ini? Talibu ilmin, orang yang menuntut ilmu, wa talibud dunya, dan orang yang mencari dunia, menuntut dunia. Nggak pernah kenyang tuh. Nggak usah yang gede-gede, makan aja. Makan nasi, ada sate, masih kurang. Terus sate pakai apa? Sop kambing ya, udah sop kambing masih kurang, empingnya mana nih? Tanya lagi empingnya, udah empingnya, acarnya mana nih? Kan begitu ya. Nanya lagi empalnya mana tuh? Udah makan padahal nasi dengan sate cukup nggak? Cukup, sate sama nasi cukup, masih nanya sop kambingnya mana? Udah sop kambing, empingnya mana nih? Udah emping, acarnya mana nih? Ya kan begitu kan, terus enggak la yashba'ani talibud dunya, orang yang menuntut dunia itu tidak pernah akan kenyang. Ini Rasulullah isyarat, kalau Allah lebih dulu, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Udah mau mati juga masih ngumpul-ngumpulin. Alhaakumut, ada wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'ada. Celakanya yahsabu anna malahu akhlada. Ya, dia menyangka bahwa hartanya bikin hidup dia kekal. Padahal orang kaya mati enggak? Mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, lurah mati, presiden mati, rakyat biasa mati juga, semuanya bakal merasakan kematian tuh. Wa hatta zurtumul maqabir ya, yahsabu anna malahu akhladah. Jadi kita ini sedang tinggal melihat kebenaran sabda-sabda Rasulullah, ya sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Tinggal aja.
Karena Nabi berucap tuh wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi ucapkan dasarnya petunjuk dari Allah. Jadi kalau ada manhumani, ada dua orang yang gemar, la yashba'ani, yang keduanya tidak akan merasa kenyang. Siapa dia? Talibu ilmin, penuntut ilmu, wa talibu dunya, dan penuntut dunia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la faqra ashadda minal jahli wala mala a'wada minal aqli wala wahsyata ashadda minal ujubi. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la faqra, tidak ada kefakiran, ashadda, yang lebih berat, minal jahli, daripada kebodohan. Jadi dalam bahasa agama tuh fakir itu kaitannya bukan dengan harta, dengan ilmu. Maka kata Nabi, la faqra, tidak ada kefakiran, asyadda, yang lebih berat, minal jahli, daripada kebodohan. Jadi kebodohan itu kefakiran yang paling berat, ya, bukan harta. Maka Nabi Sulaiman dipilihkan, khuyyira li Sulaiman salasun, dipilihkan buat Nabi Sulaiman 3. Suruh milih Nabi Sulaiman itu, ya. Al-malu, al-mulku, al-mal, al-mulku, al-ilmu. Nabi Sulaiman disuruh pilih itu, ya, bainal mal wal ilm wal mulku. Suruh pilih antara ilmu, harta, ataupun kekuasaan. Suruh pilih ilmu, harta, dan kekuasaan. Kira-kira kalau Bapak suruh milih, pilihnya mana? Suruh pilih ilmu, harta, dan kekuasaan, pilih mana? Kira-kira milih duit kayaknya nih. Iya, milih duit. Nabi Sulaiman dipilihkan tuh, khuyyira li Sulaiman baina salasin, dipilihkan buat Nabi Sulaiman 3. Al-ilmu, ilmu, al-mulku, kekuasaan, al-malu, harta. Fakhtarul ilma, Nabi Sulaiman pilih ilmu. Nah, karena pilih ilmu, harta, dan kekuasaan ngikut tuh. Karena milihnya ilmu, artinya harta dan kekuasaan karena ilmu tuh kemudian akhirnya punya kuasa, punya harta. Jadi pilihan ilmu. Maka di sini dikatakan la faqra, tidak ada kefakiran, asyadda, yang lebih berat, minal jahli, daripada kebodohan. Jadi orang tuh mulia tuh karena ilmunya, maka tidak ada kefakiran, kemiskinan yang lebih berat daripada minal jahli, daripada kebodohan. Jadi kebodohan inilah kefakiran yang paling berat, bukan harta sebenarnya. Karena harta, orang kalau bodoh udah fakir benar tuh, udah sangat miskin benar kalau bodoh, makanya mudah diombang-ambingkan. Maka Nabi Sulaiman disuruh pilih harta, kuasa, ataupun ilmu. Nabi Sulaiman pilih ilmu, maka karena pilih ilmu artinya kekuasaan dan harta ngikut. Makanya jangan iri dengan orang-orang yang kemudian berilmu kemudian dimuliakan. Ya heran. Suka ke dokter nggak Bapak-bapak? Dokter mahal ya. Ya ada orang protes. Kawan saya tuh sakit, kalau sakit sekali suntik 1.500.000 Pak. Sekali suntik tuh 1.500.000, seminggu dia bisa 4 kali suntik sekali aja. Berapa duit yang dihabiskan untuk nyuntik. Tuh dokter jangan diprotes, dokter kok berobat mahal bener. Ya kalau emang mau suntik, suntik sendiri nih. Suruh nyuntik sini, kasih suntikannya, kasih obatnya. Lah dosisnya aja pakai ilmu enggak? Pakai ilmu. Jadi kalau kita protes dokter, jangan protes dokter. Masa dia menuntut ilmu tuh mahal. Nyuntik itu ada ilmunya, di mana disuntik. Kalau kita suruh nyuntik sendiri itu sembarang-barang dia suntik, kita suntik. Dosisnya kan ada ukurannya, ya kan? Ada ukuran, berapa ukurannya. Itu ilmu tuh. Makanya jangan protes kalau berobat tuh mahal. Karena apa? Ilmu menuntut dalam soal kedokteran tuh mahal dan lama. Makanya kita bayar mahal. Itu ilmu. Bapak yang suka naik pesawat, ya terima kasih tuh sama pilotnya, bersyukur kepada Allah, terima kasih sama pilotnya. Ya antara take off dengan landing serem mana Pak? Take off dengan landing serem mana? Landing tuh serem Pak. Jadi menyentuhkan roda pesawat ke landasan itu pakai ilmu tuh. Ya makanya kalau udah turun tuh kita temui Pak, thank you very much, terima kasih Pak. Nah, Bapak sudah mendaratkan pesawat dengan alhamdulillah, terima kasih sama dia. Itu pakai ilmu nggak? Iya, ilmu penerbangan luar biasa tuh. Makanya jangan dibilang mahal amat. Oh, masalah gajinya gede tuh pilot. Karena apa? Ilmunya mahal. Maka dalam bahasa agama tuh kemiskinan sebenarnya bukan kemiskinan harta, kemiskinan ilmu. La faqra, tidak ada kefakiran, asyadda, yang lebih berat, minal jahli, daripada kebodohan. Enggak boleh. Wala mala, dan tidak ada harta, a'wada, yang lebih diharapkan kembali, minal akli, daripada akal. Jadi harta kita sebetulnya akal.
La wala mala, dan tidak ada harta a'wada yang lebih diharapkan kembalinya minal akli daripada akal. Kalau kita hilang harta, kita bisa cari, Pak. Tapi kalau udah hilang akal, bisa nggak kita cari? Wah, Masya Allah, udah begini nih. Ini koslet nih, luar biasa nih. Kabelnya putus kalau begini, nyengir aja di pinggir jalan tuh. Kadang-kadang ketemu orang ngitung duit tuh. Duit kertas dipotong-potong, sekarang dihitung-hitung satu-satu. Ini orang dua kemungkinan nih. Pernah kaya, jatuh miskin, nggak kuat iman, miring. Atau kemungkinan yang kedua, pengen kaya nggak kesampean. Pengen kaya nggak, kira-kira kedua ini, kemungkinan ini mana yang lebih banyak nih? Orang kaya jatuh miskin, apa yang pengen kaya nggak kesampean, kira-kira? Mana nih lebih banyak? Pengen kaya nggak kesampean, ngitung-ngitung duit tuh. Ini udah koslet. Maka tidak ada harta, la mala a'wada minal akli. Tidak ada harta yang lebih diharapkan kembalinya daripada kembalinya akal waras. Ini kalau udah hilang nih, susah siapa yang mau dandanin, karena sarafnya udah putus, mau nyambungnya luar biasa. Saraf manusia. Makanya dihargain, kan ditaruh di mana? Di kepala nih, otak ya. Makanya nggak boleh mukul kepala, Pak, haram. Mulakamah tuh, tinju tuh dalam agama Islam syariat tuh haram. Maka di negara-negara yang berlakukan syariat nggak ada olahraga tinju. Saudi itu nggak ada atlet tinjunya. Karena apa? Mukul kepala tuh haram. Mulakamah tuh, hukum mulakamah, hukum bertinju tuh haram. Karena yang dipukul apa? Kepala. Ini ada anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar nih. Ini anugerah nih, akal. Ini bagian daripada hidayah. Jadi ketika ayat ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu untuk sampai kepada siratal mustaqim, Allah kasih 4 hidayah. Ya, dengan potensi ini orang bisa sampai pada siratal mustaqim. Apa hidayahnya, guidance-nya? Pertama, al-wijdan. Wijdan itu petunjuk hidayah insting. Yang kedua, hidayatul hawas wal masyair, petunjuk panca indera. Yang ketiga, hidayatul akli, petunjuk akal. Baru yang keempat, hidayatul din, petunjuk agama. Jadi itu akal itu hidayah dari Allah untuk sampai kepada siratal mustaqim. Jadi orang sampai kepada jalan yang lurus dikasih Allah potensi hidayatul akli, petunjuk akal. Makanya jangan dirusak nih, karena ini potensi yang bisa mengantarkan orang kepada siratal mustaqim. Jadi dengan bekal akal aja orang bisa sampai kepada siratal mustaqim. Tapi sempurnanya dengan petunjuk agama. Karena seringkali dibenarkan oleh akal tapi tidak dibenarkan oleh agama. Makanya butuh hidayatul din, petunjuk agama. Makanya di sini la mala, tidak ada harta a'wada yang lebih diharapkan kembalinya minal akli, daripada kembalinya akal. Kalau akalnya udah hilang, repot, nggak mungkin kembali. Kalau harta hilang bisa kita cari lagi. Ya kecopetan ya udah kerja lagi, dirampok kerja lagi, ngumpulin lagi. Tapi kalau akal udah nggak bisa dikumpulin lagi. Maka harta yang paling berharga dalam diri kita itu akal. La mala, tidak ada harta a'wada yang lebih diharapkan kembalinya minal akli, daripada harta yang berupa akal sehat. Enggak, taruh di sini, jaga. Jangan dipindahin ke dengkul. Udah taruh mu'alas pada top ranknya, pada kedudukan yang paling tinggi di sini nih. Paling tinggi ini kan bagian paling tinggi di kepala. Makanya otak ditaruh di sini paling tinggi. Ya jangan dipindahin ke dengkul. Dengkul pindahin mata kaki. Masih bagus mata kaki, udah pindahin ke tembok, dia mau otaknya di tembok, tuh nggak ada di badannya lagi. Nah, banyak orang sekarang otaknya dipindahin ke dengkul, dia mau otaknya di dengkul tuh orang, nah bahaya tuh. Tapi masih ada tuh, cuma tempatnya di dengkul. Degradasi, turun mestinya di sini, diturunin ke dengkul, udah dengkul turunin mata kaki, udah mata kaki pindahin ke tembok, dia mau otaknya di tembok, udah nggak ada otaknya berarti tidak butuh. Maka la mala, kata Nabi, tidak ada harta a'wada yang lebih diharapkan kembalinya minal akli, daripada berupa harta yang namanya akal. Wala wahsyata asyadda minal ujmi, dan tidak ada wahsah, kebuasan, dan tidak ada keliaran kebuasan asyadda yang lebih berat minal ujubi, daripada sifat ujub. Ujub tuh kagum-kagum diri tuh. Orang kagum-kagum diri tanda lemah akalnya. I'jabur rajuli bi nafsihi unwanu du'fi aqlihi. Kalau orang suka ujub-ujub kagum sama diri sendiri, itu tanda lemah akalnya. Unwanu du'fi aqlihi. Jadi wala wahsyata, dan tidak ada keliaran asyadda yang lebih berat minal ujubi, daripada sifat ujub. Ujub tuh kagum-kagum diri. Ya, kagum-kagum diri.
Maka jangan suka kagum-kagum diri. Ya. Ada ungkapan ulama, inni la a'jabu mimman halak kaifa halak, walakin a'jabu mimman naja kaifa naja. Inni la a'jabu, sungguh aku tidak heran, mimman halak, terhadap orang yang celaka, kaifa halak, bagaimana bisa celaka. Walakin a'jabu, akan tapi aku heran, kagum, mimman naja kaifa naja, bagaimana orang itu selamat kok bisa selamat. Jangan kagum sama orang yang celaka kok bisa sampai celaka, kagumlah dengan orang yang selamat bagaimana ia bisa selamat. Jadi jangan belajar dari kegagalan orang, belajar dari keberhasilan orang. Maka jangan heran terhadap orang yang celaka kok bisa sampai celaka, tapi heranlah, kagumlah dengan orang yang selamat kok bisa sampai selamat. Saya contohkan gampang. Ada jalanan tuh, jalanan kendaraan rame. Ya. Setiap orang yang nyebrang situ ketabrak, Pak. Nyebrang ketabrak. Jadi bolehlah dikatakan 80% kalau nyebrang jalan itu ketabrak. Itu jangan heran sama yang ketabrak, tapi heran sama yang bisa selamat. Lah, ini saudara kok bisa selamat? Pasti ada ilmunya tuh orang yang selamat. Kalau yang celaka pasti ceroboh. Jadi inni la a'jabu mimman halak kaifa halak, walakin a'jabu mimman naja kaifa naja. Saya tidak heran sama orang yang celaka kok bisa sampai celaka, tapi saya kagum dengan orang yang selamat kok bisa sampai selamat. Tadi contohnya, ada jalanan tuh rame sekali, setiap kali orang nyebrang tuh banyak yang ketabrak. Ada orang satu saat dia nyebrang gak ketabrak. Nah, heranlah sama orang yang selamat ini, jangan heran yang celaka. Pasti ini yang selamat nih banyak anunya, banyak caranya bisa sampai selamat. Ya, bisa dia doa tuh bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, nengok kanan masih baca ya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam ahyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata. Banyak doa dibaca alam nasrah, dibaca ya Allahumma jannibni wa jannibis syaitan ma razaqtani. Mau nyebrang baca itu, Pak. Allahumma jannibni wa jannibis syaitan ma razaqtani. Itu doa mau ngapain? Itu mah justru doa mau nabrak gitu mah. Ya, ini pasti orang kalau yang selamat banyak triknya kan, dia tengok kanan hati-hati, dia sepi benar baru nyebrang. Jadi jangan heran sama orang yang celaka kok bisa sampai celaka, tapi heranlah dengan orang yang selamat bagaimana ia sampai. Nah, ujub ini sifat selalu kagum-kagum diri, heran-heran itu ya adalah keliaran, wala wahsyata, dan tidak ada keliaran asyaddu yang lebih berat minal ujbi, dari sifat ujub. Jangan bersyukur apalagi ujub mandiri sendiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adzanbu la yunsa. Dosa itu tidak dilupakan, dicatat ya. Adzanbu la yunsa, dosa itu la yunsa, tidaklah dilupakan. Wal birru la yabla, dan kebajikan itu tidak hancur, ada tetap. Wad-dayyanu, dan Allah yang maha membalas, la yamutu, tidak mati. Fakun kama syi'ta, maka jadilah engkau sebagaimana engkau mau, silakan. Fakun kama syi'ta. Fakama tadinu tudanu, maka sebagaimana engkau ada memperlakukan, tudanu, engkau akan diperlakukan. Dia kata Nabi, adzanbu la yunsa, dosa itu tidak dilupakan, maktubun mahfudun indallah. Ya, dosa itu tertulis dan terpelihara, ditulis. Ma yalfidu min qaulin illa waladaihi raqibun atid, tercatat semuanya terus. Jadi adzanbu la yunsa, dosa itu tidak dilupakan. Dan kita juga jangan melupakan dosa, terus rekam terus, Pak. Rewind, putar ulang terus untuk menimbulkan astaghfirullah. Maka min alamati syaqawatil insan, sebagian daripada kesengsaraan manusia, kata Nabi, nisyanud dzunubil madiyah, melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi dosa-dosa yang telah lalu simpan dulu arsipnya sini, rekam terus, Pak, putar ulang supaya kalau kita ingat astagfirullahaladzim dulu berbuat astagfirullah. Celaka, kata Nabi, seseorang kalau dia melupakan dosa-dosa. Min alamati syaqawatil insan, sebagian daripada sengsara, tanda sengsaranya seseorang, nisyanud dzunubil madiyah, kalau dia melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi dosa-dosa maksiat itu rekam terus, putar ulang, kita ingat astagfirullah, ingat lagi astagfirullah, jangan dilupakan.
Kalau melupakan dosa-dosa yang telah lalu, tanda celakanya manusia, kata Nabi. Alamin alamati syaqawatil insan nisyanud dzunubil madiyah. Maka kata Nabi, adzanbu la yunsa, dosa itu tidak dilupakan, ditulis, dicatat, maktubun mahfudun indallah. Wal birru la yabla, dan kebaikan itu tidak hancur, ada tetap di sisi Allah, kekal ada. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wal birru la yabla. Wad dayyanu, dan Allah yang maha membalas, dayyan itu yang maha membalas, la yamutu, tidak mati. Fakun, maka jadilah engkau, kama syi'ta, sebagaimana engkau, silakan mau gaya hidup maksudnya, fakun kama syi'ta, maka jadilah engkau kama syi'ta, sebagaimana engkau kehendaki. Fakama tadinu tudanu, maka sebagaimana tadinu engkau perlakukan orang, tudanu engkau akan diperlakukan. Fakama tadinu tudanu, maka sebagaimana engkau memperlakukan, tudanu engkau akan diperlakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Adz-dzulmu, kezaliman, dzulumatun adalah kegelapan-kegelapan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang berbuat zalim tuh nanti di akhirat tuh, adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah, kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Orang yang zalim di dunia ini di akhiratnya akan mengalami kegelapan, susah dia cari pegangan. Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah, kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Justru kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, nurnya, syafaat Rasulullah itu kita mohonkan, biar nanti di akhirat kita tidak mengalami kegelapan. Ya, kalau orang zalim di dunia, dia akan mengalami kegelapan-kegelapan di akhirat, termasuk syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita berjembat itu butuh cahaya, Pak. Ketika kita berjembat di atas jembatan itu butuh cahaya. Nah, itu di jembatannya tipis, satu rambut dibelah 7, lebih tajam dari pedang, gelap lagi, kan? Yang ada terang aja bisa tergelincir, apalagi udah tipis, nggak ada cahaya, kegelapan karena kezaliman di dunia. Nabi, adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat nanti. Makanya jangan berbuat zalim. Kalau orang berbuat zalim nanti akan mengalami kegelapan-kegelapan pada yaumil qiyamah, di mana nanti di yaumil qiyamah kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa taala cahayanya, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.